Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami untuk kami dapat membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bantulah kami untuk dapat merenungkan firman-Mu ini dengan baik, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah hamba-Mu yang akan memberitakan sebagian dari firman-Mu ini. Berkuasalah atas kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang terpilih bagi kita untuk kita baca dan renungkan bersama diambil dari Yohanes pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-44. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi yang telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyhurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia akan memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyhurlah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh.
Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah bagi setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan di dalam hati, dan mau melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu, kemarin ketika saya mencoba untuk mencari tahu alasan kenapa sih orang bertanya, saya mencarinya di internet, saya menemukan satu blogspot yang berisikan artikel. Nah, artikel itu menjelaskan mengapa orang sampai bertanya. Di artikel itu dikatakan bahwa setiap orang punya alasan yang berbeda-beda dan juga punya kemungkinan-kemungkinan yang beragam sehingga orang bisa bertanya. Tetapi di dalam artikel itu dia menyimpulkan bahwa dalam garis besar orang bertanya karena dua alasan, yaitu karena orang yang bertanya itu merasa tidak tahu sehingga dia memutuskan untuk bertanya kepada orang lain. Tetapi alasan yang kedua, ada juga orang yang bertanya karena dia merasa ingin menguji orang yang ditanya itu. Nah, Bapak Ibu, dari dua alasan ini saya melihat alasan yang kedua itu adalah alasan yang juga dilakukan oleh Yesus ketika kita membaca bacaan pada hari ini. Dalam bacaan kita melihat bahwa Maria dan Marta sedang mengalami masa-masa sulit ketika saudara mereka sakit dan akhirnya meninggal. Disitulah Yesus mengatakan kepada mereka, "Percayakah engkau kepadaku?" Bapak Ibu, mari kita melihat bacaan ini lebih jauh. Bapak Ibu, dalam bacaan ini ada seorang tokoh yang diceritakan bernama Lazarus. Siapakah ini Lazarus? Pada ayat-ayat sebelumnya, yakni di pasal yang ke-11, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6, dikatakan bahwa Lazarus ini adalah saudara dari Maria dan Marta. Lazarus adalah orang yang dikasihi oleh Yesus. Ini berarti bahwa Lazarus adalah orang yang mengenal Yesus. Tetapi juga Yesus mengenal dia. Maria dan Marta yang juga adalah tokoh yang pernah bersama-sama dengan Yesus, mereka juga mengenal Yesus. Dan Yesus juga tahu mereka karena mereka pernah bersama-sama. Nah, ketika mereka mendapati saudara mereka sakit, wajar bagi mereka ketika mereka memberi kabar kepada Yesus. Bukan hanya sekedar memberi kabar, saya rasa ada harapan-harapan dari mereka yang ingin supaya Yesus datang menjenguk Lazarus dan berbuat sesuatu. Tetapi Bapak Ibu, dari bacaan kita di saat ini di ayat yang ke-17 dikatakan bahwa Yesus malah datang ke tempat Maria dan Marta berada dan juga Lazarus justru ketika Lazarus telah meninggal atau mati. Pada ayat yang ke-6 sebelumnya dikatakan bahwa Yesus memilih untuk tidak menjenguk Lazarus dengan segera, tetapi dia malah sengaja 2 hari berdiam di tempat dia berada, tetap berada di tempat dia berada sebelumnya bersama para murid. Dia tidak langsung bertemu dengan Lazarus, Maria, dan Marta. Bapak Ibu, sebagai manusia, Maria dan Marta juga mungkin merasa kecewa ketika orang yang diharapkan untuk hadir di masa-masa sulit mereka dan juga berbuat sesuatu kepada mereka malah tidak datang menghampiri mereka. Bab nasi menjadi bubur, Maria dan Marta mengatakan kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati."
ketika Yesus menjumpai Marta di dalam perjalanannya menuju ke tempat Marta dan Maria berada, Marta yang melihat Yesus, dia mengatakan bahwa Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Marta di sini ketika merasa ada rasa kecewa yang dialami, tetapi dia secara verbal mau mengatakan kepada Yesus bahwa dia masih percaya bahwa Yesus mampu melakukan apa yang dikehendaki olehnya. Nah, di ayat yang ke-26 dikatakan bahwa Yesus mengatakan kepada Maria, setiap orang yang percaya, yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, di ayat yang ke-27, Marta berkata, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah. Di sini ketika Marta merasa Yesus sempat meninggalkan dia dan juga saudara-saudaranya, tetapi dia mengatakan bahwa dia percaya kepada Yesus. Dan akhirnya dia pergi memberitahu kepada Maria. Maria mengetahui hal itu, dia kembali juga untuk mencari Yesus. Tetapi ada kesan yang berbeda dibanding Marta. Ketika Maria menjumpai Yesus, Maria di sini tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Marta. Dia tidak banyak mengungkapkan hal-hal yang dia rasakan. Dia hanya mengatakan seperti yang dikatakan oleh Marta, Tuhan, seandainya sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dia tidak melakukan perbincangan yang lain, dia hanya melakukan itu, tersungkur dan menangis. Yesus yang melihat hal itu, dia pun ikut menangis. Yesus tidak mengatakan apapun lagi. Dia tidak mengatakan, percayakah engkau aku dapat melakukan sesuatu, tetapi Yesus juga turut menangis. Bapak Ibu, ketika Yesus melihat Maria yang datang seperti itu, dia tersungkur dan dia menangis, dan juga dia disertai dengan orang-orang Yahudi. Yesus memilih untuk akhirnya datang melihat di manakah kubur Lazarus. Akhirnya mereka semua pergi ke sana, dan sampai di sana Yesus memerintahkan agar pintu yang menutupi kubur Lazarus yang adalah sebuah gua, pintunya terbuat dari batu. Yesus menyuruh untuk mereka mengangkat batu itu agar Yesus bisa berbuat sesuatu tentunya. Tetapi ketika Yesus menyuruh itu, Marta yang tadi katanya percaya kepada Yesus, dia mengatakan kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau sebab 4 hari ia mati. Di sini sepertinya Marta merasa, apa sih yang disuruh oleh Yesus ini? Dia sudah mati. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita dapat menyimpulkan rasa-rasanya Marta, dia belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Dia belum sungguh-sungguh paham akan apa yang Yesus maksudkan, apa yang menjadi kehendak Yesus. Bapak Ibu, namun pada akhirnya batu itu pun akhirnya diangkat dan Yesus membangkitkan Lazarus. Maria dalam teks ini tidak dikatakan banyak berbicara. Itu berarti mungkin Maria juga tidak membantah apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia tidak banyak berbicara, dia sepertinya berpasrah kepada Yesus. Apa yang Tuhan ingin lakukan, ia lakukan. Mungkin dalam keadaan Maria,
yang sedang dirundung kedukaan, dia tidak bisa membedakan. Mungkin dia sedih, tetapi mungkin Yesus bisa melakukannya. Dari kemungkinan-kemungkinan ini, dia akhirnya berpasrah. Dan wujudnya untuk bersujud di hadapan Yesus itu menunjukkan bahwa sepertinya bahwa Maria di sini dia berserah kepada Tuhan. Dia berpasrah akan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan ingin lakukan, lakukan. Dalam keadaannya yang sedih dan putus asa itu. Bapak Ibu, dari kedua saudara ini, meskipun mereka mengalami peristiwa yang sama, kita bisa melihat bahwa kedua saudara ini punya respon yang berbeda dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Marta mengaku percaya, tapi pada akhirnya dia malah ragu dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Sedangkan Maria, dia hanya mengatakan, Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Suatu ungkapan penyesalan, suatu ungkapan rasa sedih, tetapi dia tahu Tuhan bisa berbuat. Sambil dia bertanya, kenapa tidak kemarin? Tapi toh pada akhirnya dia membiarkan Tuhan bekerja tanpa banyak berkata-kata. Dia juga di ayatnya yang ke-41, maka mereka mengangkat batu itu. Berarti Maria termasuk dari orang-orang yang mengangkat batu itu, yang menyetujui batu itu untuk diangkat. Dan Bapak Ibu, bukankah gambaran Marta itu juga adalah gambaran kehidupan kita sehari-hari? Kita semua juga pernah mengalami peristiwa di mana ada hal yang tidak mengenakan, ada perasaan duka cita, ada perasaan kaget ketika Tuhan membiarkan sesuatu yang di luar dari pemikiran kita, di luar dari rancangan kita, dugaan kita. Di saat-saat seperti itu, iman kita dipertanyakan. Apakah engkau percaya? Kita yang pada mungkin saat-saat senang kita mengaku percaya, pada saat-saat seperti itulah iman kita yang sebenarnya, jawaban kita yang sebenarnya kelihatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, belajar dari Maria, kita diajak untuk mau berserah kepada kehendak Tuhan. Meskipun proses untuk bisa menerima kehendak Tuhan itu berat, di sini Maria dan Marta ketika dia menyadari bahwa saudaranya telah meninggal dan mereka merasa bahwa Tuhan meninggalkan mereka, itu merupakan proses yang berat, proses yang tidak mudah bagi mereka. Tetapi Maria dan Marta melaluinya hingga pada akhirnya mereka bisa mendapati Lazarus itu dibangkitkan. Maria di sini memiliki respon yang berbeda dengan Marta. Dia membiarkan Tuhan bekerja tanpa banyak berkata-kata. Bapak, Ibu, dan pada akhirnya keputusan mereka untuk mau mematuhi apa yang dikatakan oleh Yesus, yakni membuka pintu yang menghalangi kubur Lazarus dan membiarkan Tuhan bekerja, yakni dengan memanggil Lazarus dan akhirnya Lazarus bangkit, menjadi jalan masuk untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Akhirnya
Lazarus dibangkitkan dan pengharapan Maria dan Marta dipulihkan. Dari sini, Bapak Ibu, kita juga diingatkan bahwa ternyata percaya bukan hal yang lumrah, bukan hal yang mudah, dan bukan hal yang gampangan. Banyak pengorbanan, banyak resiko ketika kita memutuskan untuk mempercayai sesuatu. Apalagi di sini kita dalam hal mempercayai Tuhan. Bapak Ibu, tapi dari sini juga kita belajar bahwa ternyata Tuhan sebenarnya tidak meninggalkan kita yang mengaku percaya. Mungkin kita membutuhkan waktu untuk Dia bekerja lebih jauh. Bapak Ibu, jadi maukah kita percaya kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita? Siapkah kita untuk mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya? Tuhan memberkati kita dan menyertai kita. Amin.